Puji Tuhan, saudari, kita sekarang memasuki pelajaran ke-35 dari kelas kebenaran dengan judul diikatkan kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Sebelum kita memasuki berita ini, saudari, saya mengajak saudari berdoa sejenak untuk kelas kebenaran ini. Amin. Tuhan, terima kasih kepadamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Dikau adalah Allah yang telah melalui proses. Tuhan, Dikau Allah yang maha besar. Tuhan turun ke dunia, menjadi manusia, menempuh penghidupan sebagai manusia, mati, bangkit, dan menjadi roh itu. Dan hari ini Tuhan, Dikau bukan hanya menjadi roh itu, tetapi Dikau masuk ke dalam diri kami. Masuk ke dalam setiap kaum beriman yang percaya kepadamu. Tuhan, kami bersyukur Allah Tritunggal yang telah melalui proses ini sekarang telah menjadi satu dengan roh kami. Tuhan, Dikau berkati pembicaraan hamba-Mu ini. Tuhan, kiranya melalui kelas kebenaran ini kami semua kembali diingatkan, kami kembali disegarkan. Oh Tuhan, bahwa kami, Tuhan, telah menjadi satu dengan Dikau, diikatkan dengan Dikau, yaitu sebagai roh itu. Tuhan, terima kasih. Amin. Baik, saudari, kita memasuki pelajaran 35 seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu ini kelanjutan dari pelajaran ke-34 di mana pada waktu pelajaran ke-34 berbicara bagaimana ya kita kaum beriman diikatkan kepada Allah Tritunggal yang melalui proses, yaitu diikatkan kepada Bapa dan diikatkan kepada Putra. Nah, khusus untuk pelajaran 35 ini kita akan berbicara lebih dalam lagi, yaitu bahwa kaum beriman setelah mereka menerima Tuhan, mereka diikatkan kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses yang rampung sempurna, yaitu roh itu. Saudari, saya tidak membuat PPT di sini, tetapi saya langsung memasuki outline-nya dan juga berita-beritanya di kelas kebenaran. Saudari yang belum memiliki bukunya diharapkan untuk membelinya, yaitu di Google Play. Ya, sangat baik buku ini, saudari, sangat menyuplai. Saya sendiri membaca beberapa kali dan setiap kali saya membacanya saya mendapatkan terang. Setiap kali saya membacanya saya mendapatkan suplaian, saudari. Ya, baik, kita akan mulai dengan memasuki topik demi topik. Amin. Baik, saudari, kita tahu bahwa Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh, hari ini telah rampung sempurna. Ya, saudari, Allah kita, Allah yang maha besar ini melalui proses, yaitu menjadi manusia. Ya, Allah Tritunggal, Allah yang maha besar ini yang menciptakan semua alam semesta ini melalui proses, yaitu menjadi manusia. Ya, saudari, pada waktu saya di pelatihan, saudari, saudara kita mengatakan bahwa ini adalah satu keajaiban dunia. Ya, saudari, bukan keajaiban-ajaiban yang lainnya seperti kita disembuhkan, mungkin kita sakit, atau mungkin kita mendapatkan sesuatu berkat. Bukan demikian, saudari. Tetapi ini keajaiban yang luar biasa yang di alam semesta ini, yaitu Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan seluruh bumi ini telah menjadi manusia. Ya, bukan hanya menjadi manusia, saudari, tetapi Allah melalui proses, ya. Bukan hanya sehari 2 hari, tetapi tinggal sebagai manusia, hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun. Ya, bukan hanya demikian, saudari, tetapi Allah kita mati, ya, Allah kita mati, ya, Allah kita mati, kemudian bangkit, ya, dan menjadi roh itu. Ya, hari ini, saudari, Allah kita telah rampung sempurna menjadi roh itu. Hari ini, saudari, kita perlu sadar bahwa bukan hanya kita diikatkan kepada Allah Bapa, bukan hanya kita diikatkan sebagai Allah Bapa sebagai sumber itu, bukan hanya kita kaum beriman yang setelah menerima Tuhan diikatkan kepada Allah Putra, yaitu sebagai perwujudan Allah Tritunggal itu, tetapi lebih-lebih lagi, saudari, kita diikatkan kepada Allah Roh itu sebagai perampungan dari Allah Tritunggal. Kita patut bersyukur, saudari, kita memuji Tuhan atas perkara ini. Ya, amin. Saudari, kalau kita lihat, saudari, di sini dikatakan bahwa setelah kita menerima Tuhan, ya, saudari, sebelumnya, saudari, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, ya, di mana di situ pada waktu Tuhan bangkit, ya, Tuhan masih menemui murid-muridnya lagi, Tuhan mengembuskan Roh Kudus ke dalam diri mereka. Ya, Tuhan mengembuskan Roh Kudus di dalam diri mereka. Tuhan, apa ini roh ini, saudari? Roh ini adalah roh esensial. Ya, roh esensial. Ya,
Saudari, kemudian kalau kita melihat setelah itu, saudari, Tuhan kita bangkit, ya. Setelah itu Tuhan kita bangkit, dan Tuhan kita juga pada waktu Pentakosta, Tuhan kita turun kembali, yaitu sebagai Roh Kudus, ya. Yaitu Roh Tuhan turun ke atas murid-murid pada waktu hari Pentakosta. Ya, saudari, kalau kita melihat pada waktu itu Roh ini menaungi mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kekuasaan, ya, sehingga mereka ada keberanian. Dulunya mereka ragu-ragu, dulunya Petrus yang takut-takut, murid-murid yang lainnya takut-takut. Tetapi pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun tercurah atas diri mereka, ke atas diri mereka, sehingga mereka penuh dengan kekuatan, penuh dengan power untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan kebenaran baik kepada kaum Yahudi maupun kepada bangsa bukan Yahudi. Amin. Saudari, di sini di A1, poin A1 di sini dikatakan bahwa roh itu, ya, yang dihembuskan ke dalam murid-muridnya pada waktu itu adalah sebagai roh realitas. Apa, saudari, yang dimaksud dengan sebagai roh realitas? Baik, kalau kita lihat di sini ada Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ya, saudari, di sini dikatakan, dan aku mengacu kepada Putra akan meminta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh realitas. Dia akan tinggal bersamamu dan akan berada di dalam kamu. Puji Tuhan, saudari, Roh Kudus ini, roh yang dihembuskan ke dalam diri murid-muridnya, saudari, itu adalah apa, saudari? Itu adalah roh realitas juga. Apa yang dimaksud dengan roh realitas, saudari? Kemudian kalau kita lihat, ya, mungkin untuk memperjelasnya ada ayat yang berikutnya, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 13. Di sini dikatakan, tetapi apabila dia, yaitu roh yang dijanjikan itu, roh realitas datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua realitas, ke dalam seluruh realitas. Saudari, kita tahu bahwa apa, saudari? Roh realitas ini adalah realitas segala hal ilahi. Ya, saudari, kita tahu hal-hal ilahi itu mencakup apa? Hayat, terang, kasih karunia dan kuasa, ya. Saudari, semuanya itu, saudari, semuanya itu terlihat abstrak. Ya, semuanya itu terlihat di awang-awang. Tetapi puji Tuhan atas roh realitas ini. Karena roh realitas ini yang membawa, ya, semua hal yang ilahi yang kelihatan abstrak ini bisa direalisasikan ke dalam kita, yaitu ke dalam roh kita. Sehingga kita bisa mempunyai satu apresiasi, sehingga kita bisa mempunyai satu pengalaman terhadap semua perkara hal-hal ilahi yang demikian. Ya, saudari, sehingga hal-hal yang terlihat abstrak, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang. Ya, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah hayat. Semuanya itu bisa kita alami, saudari. Semuanya itu bisa kita apresiasi. Melalui siapa, saudari? Melalui roh realitas yang telah masuk ke dalam diri kita. Roh realitas inilah yang membuat segala sesuatunya menjadi real, menjadi satu pengalaman yang real terhadap diri kita. Puji Tuhan, saudari. Amin. Kemudian yang kedua yaitu sebagai roh hayat. Ya, saudari, ayat yang dipakai yaitu dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Saudari, di sini dikatakan bahwa ada 4 perkara. Ya, ada 4 berbicara tentang hayat 4 ganda. Yaitu mulai dari ayat 1, Roma pasal 2 ayat 1, yaitu menyinggung tentang bahwa roh ini adalah roh hayat. Ya. Kemudian ayat 6 dikatakan, saudari, bahwa pikiran yang terletakkan di atas roh adalah hayat, adalah hidup. Kemudian ayat 10 dikatakan bahwa apa? Roh kita adalah hayat karena keadilan benaran. Dan ayat 11 mengatakan bahwa roh yang beruni ini akan memberi hayat kepada tubuh fana kita. Saudari, kalau kita lihat di sini ada tahapan demi tahapan. Ya, yaitu pertama, kita tahu bahwa roh yang dihembuskan ke dalam diri kita ini adalah bukan hanya roh realitas tetapi juga roh hayat, roh hidup, saudari. Ya, pertama masuk ke dalam diri kita yaitu sebagai roh hayat, roh yang menghidupkan roh kita. Ya, roh yang memberikan hayat kepada roh kita. Kemudian, saudari, kemudian di sini dikatakan bahwa di dalam roh kita meluas ke dalam pikiran kita. Ya, roh hayat ini bukan hanya berhuni di dalam roh kita, tetapi roh hayat ini meluas, ya, ke dalam pikiran kita. Ya, saudari, oleh karena itu, saudari,
ya kita tahu bahwa kebanyakan dari dosa kita itu timbul dari pikiran kita. Ya, pikiran-pikiran yang membawa kita kepada perkara-perkara maut. Pikiran-pikiran ini membawa kepada kita kepada dosa. Oleh karena itu, saudari, pikiran ini pun perlu diletakkan di atas roh. Apabila pikiran kita terletakkan di atas roh, maka hasilnya adalah bukan kematian, ya, bukan kegelapan. Tetapi apabila pikiran kita diletakkan di atas roh, maka hasilnya adalah hidup, ya, hasilnya adalah damai sejahtera. Jadi roh ini yang di dalam roh kita, roh di dalam roh kita ini meluas ke dalam pikiran kita. Kemudian apa, saudari? Kemudian meluas juga bukan hanya sampai kepada pikiran kita, tetapi juga sampai kepada tubuh fana kita. Ya, pada akhirnya, saudari, roh ini yang menyebar dari roh kita ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita, dan akhirnya mencapai tubuh kita. Ya, sampai semuanya, saudari, dijenuhi oleh roh hayat ini, dipenuhi oleh Allah Tritunggal ini. Puji Tuhan. Ini adalah roh itu sebagai roh hayat. Ya, kemudian yang ketiga yaitu sebagai minyak urapan. Saudari, roh itu juga adalah minyak urapan dalam kaum beriman untuk mengurapi mereka. Ya, dikatakan minyak urapan adalah untuk mengurapi mereka. Ya, saudari, saudara kita cukup baik ya, dalam buku ini digambarkan sebagai tukang cat, ya, yang mengecat, ya, seumpama mebel, saudari ya, sebuah mebel ya asalnya terbuat dari kayu. Ya, saudari, asalnya mentah, ya, tidak kelihatan bagus. Tetapi begitu mebel itu dicat, ya, saudari, ya, kalau kita lihat cat itu ada beberapa macam ya, saudari. Di antaranya kalau kita perhatikan cat itu bisa dari melamin, juga ada cat diko, ya, saudari ya. Kebetulan saya sedikit mengerti banyak tentang hal ini. Kalau kita katakan bahwa furniture itu dicat dengan melamin, ya, dibandingkan dengan juga cat diko, saudari, perbedaannya itu cukup besar, ya. Bukan hanya dari segi harga, tetapi dari segi kualitas, juga dari segi proses lamanya pekerjaannya. Saudari, melamin itu tidak membutuhkan waktu lama, tetapi diko itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang berulang-ulang, ya, bukan hanya digosok, ya, didempul, tetapi juga dicat, ya, dasaran, kemudian dicat lagi, dan dicat lagi. Jadi prosesnya itu cukup panjang, ya, saudari, ya, prosesnya itu cukup panjang dan hasilnya juga kelihatan. Ya, hasilnya akan jauh lebih baik cat diko. Kenapa, saudari? Karena mebel itu apa? Dicat lagi dan dicat lagi dan dicat lagi. Dijenuhi dan dijenuhi dan dijenuhi. Sehingga hasilnya akan jauh lebih baik daripada cat melamin. Nah, hari ini, saudari, roh itu sebagai minyak urapan juga sama. Ya, Tuhan kita bukan hanya sebagai tukang cat, ya, yang mengecat, tetapi dia juga sebagai bahan catnya itu sendiri. Yaitu roh itu sebagai minyak urapan. Ya, saudari, yang terus apa? Dengan Kristus, ya, mengurapi, ya, kaum beriman. Ya, bukan hanya sekali, 2 kali. Demikian juga terus menerus. Sehingga apa? Kaum beriman itu dipenuhi dan dijenuhi dengan cat itu tak lain tak bukan adalah roh itu sebagai minyak urapan. Ya, saudari, kalau kita perhatikan di sini ya, minyak urapan ini kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 30. Ya, di mana minyak urapan kudus itu dibuat yaitu dengan membaurkan, ya, apa, saudari, 1 hin minyak zaitun dengan 4 rempah-rempah. Ya, minyak zaitun itu melambangkan roh Allah. Dan rempah-rempah ini yang tak lain tak bukan adalah mur, ya, kayu manis, kemudian tebu, ya, dan kemudian juga ada kayu teja. Ya, saudari, kalau mur, saudari perhatikan di dalam Alkitab ini dipakai kebanyakan adalah untuk penguburan. Ya, ini melambangkan kematian Kristus. Ya, penguburan adalah melambangkan kematian Kristus. Kemudian kayu manis memiliki cita rasa yang khas, ya, yang dipakai untuk memasak. Ya, kayu manis ini harum, saudari. Ya, harum baunya. Nah, kayu manis ini melambangkan apa, saudari? Melambangkan kemanisan dan khasiat kematian Kristus. Ya, jadi saudari, kita tahu bahwa Kristus ini yang mati, ya. Kematiannya ini juga berkhasiat, saudari. Ya, kematiannya ini juga adalah merupakan satu keharuman, ya, saudari. Nah, lambang dari kayu manis ini adalah melambangkan khasiat kematian Kristus. Nah, kemudian tebu, saudari. Tebu di sini adalah dikatakan di sini adalah bulu yang tumbuh di tempat yang berawa atau berlumpur dan menjulang tinggi ke udara.
Ya, artinya apa? Artinya ini adalah kebangkitan Kristus yang mustika. Ya, tebu yang menjulang ke atas itu melambangkan kebangkitan Kristus. Ya, kemudian kayu teja dipakai pada zaman dulu sebagai alat penangkal untuk mengusir serangga dan ular. Kayu teja ini juga melambangkan apa, Saudari? Kuasa kebangkitan Kristus. Ya, jadi 4 rempah-rempah ini dicampur dengan satu hin itu menjadi satu urapan minyak urapan kudus. Ya, Saudari. Amin. Kemudian dalam Alkitab, angka 1 melambangkan Allah yang unik dan angka 4 melambangkan makhluk ciptaan. Karena itu, minyak urapan kudus melambangkan perbauran keilahian dan keinsanian. Yang pertama dan yang keempat dari rempah-rempah itu masing-masing terdiri dari 500 sikal. 500 menandakan tanggung jawab yang penuh. Yang kedua dan ketiga dari rempah-rempah itu masing-masing 250 sikal. Karena itu pada 4 rempah-rempah ada 3 unit lengkap yang terdiri dari 500 sikal. 3 unit lengkap melambangkan Allah Tritunggal dan unit di tengah-tengah yang terbagi 2 melambangkan kedua dari kealahan yang terbelah melalui kematian. Seluruh gambaran ini melambangkan bahwa Allah Tritunggal telah melalui kematian dan kebangkitan. Dia berbaur dengan keinsanian untuk memikul tanggung jawab yang penuh. Puji Tuhan, ya, Saudari, ya, minyak urapan ini, ya, hari ini roh itu sebagai minyak urapan, ya, yang terus mengurapi kaum beriman. Ya, Saudari, dari ke hari demi ke hari. Setiap Saudari menikmati Tuhan di pagi hari, ya, terbuka kepada Tuhan, Saudari perlu sadar, perlu tahu bahwa begitu kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan itu terus mengurapi kita, ya, mengecat kita, ya, menambahkan unsur cat itu ke dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa menjadi ekspresi Tuhan itu sendiri, ya. Amin. Kemudian yang keempat, roh itu sebagai meterai. Ya, di sini dikatakan meterai itu adalah satu tanda. Ya, kaum beriman dimeteraikan dengan roh itu berarti Allah menaruh roh itu ke dalam mereka sebagai satu tanda untuk menandai mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah harta milik mereka. Harta milik Allah. Saudari, kalau kita lihat ya stempel ya. Stempel kalau kita menyetempel satu buku ya dengan nama kita. Artinya kita menandai buku itu dan kita memberitahu kepada orang-orang yang mungkin suatu saat buku kita ketinggalan ya, atau suatu saat buku kita entah kemana ya. Saudari, kalau kita ada stempel itu maka orang akan tahu bahwa buku itu adalah milik kita. Jadi kita menandai buku itu bahwa buku itu milik kita. Ya, buku itu menjadi hak milik kita. Ya, sehingga pada waktu orang menemukan maka orang itu akan tahu kepada siapa mereka mengembalikan buku itu. Kenapa? Karena ada meterai, Saudari. Karena ada meterai, ada satu tanda di sana. Nah, hari ini puji Tuhan, Saudari, ya, roh itu sebagai mengeterai ke dalam diri kita. Ya, artinya apa, Saudari? Kita itu sudah ditandai oleh Tuhan bahwa kita ini adalah milik Tuhan, Saudari. Puji Tuhan, ya. Roh itu masuk ke dalam diri kita, roh itu juga menandai kita. Ya, mungkin kalau kita melihat ya, kalau kita lihat orang lain melihat kita tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Ya, kita mempunyai 2 mata, 2 telinga, ya, tidak ubahnya sama dengan mereka. Tetapi, Saudari, kita perlu tahu yang membedakan, Saudari, ya, malaikat-malaikat Tuhan akan tahu, ya, iblis akan tahu bahwa kita ditandai oleh Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya. Kemudian, Saudari, yang kelima di sini dikatakan roh itu juga sebagai jaminan. Ya, artinya apa? Roh itu sebagai warisan. Ya, Allah itu sebagai warisan kita. Ya, satu garansi. Ya, menggaransi bahwa Allah dan segala milik Allah adalah porsi kekal mereka, warisan mereka. Ya, Saudari, hari ini roh itu sebagai satu pencicipan. Ya, pencicipan. Yang kelak ya kita akan menikmati pencicipan kita terhadap Allah. Ya, kelak, Saudari, kita akan mencicipi Allah secara penuh. Ya, kita akan menikmati Allah, mengalami Allah secara penuh. Ya. Jadi, Saudari, kalau Saudari membacakan footnote-nya, ya, footnote-nya dalam Efesus pasal 1 ayat 14 di situ dijelaskan bahwa pada zaman dahulu ya, Saudari, ya, penjual yang menjual tanah, ya, mereka itu memberikan sampel tanah kepada pembeli dari tanah yang akan dibelinya. Ya, ini artinya apa? Ini, Saudari, ini sebagai pencicipan. Ya, jadi ini adalah tanah yang telah kalian beli, ya, pembeli yang beli, ya. Jadi sampel tanah ini sebagai satu pencicipan, ya. Kelak,
ya nanti setelah lunas, setelah selesai semua, maka pembelinya akan memiliki tanah ini secara sepenuhnya. Mereka akan menikmati tanah ini secara sepenuhnya. Tetapi sebelumnya mereka mendapatkan pencicipan dulu sampel tanahnya. Ya, sesuai hari ini pun juga sama. Ya, roh itu sebagai jaminan, sebagai garansi, sebagai pencicipan kita, pengalaman segala apa yang Allah ada, itu akan kita nikmati secara penuh. Kelak pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita. Amin. Kemudian yang keenam, saudari, yaitu roh itu sebagai buah sulung. Ya, roh itu juga adalah buah sulung dalam kaum beriman sehingga mereka bisa memiliki satu pencicipan dari segala apa Allah Tritunggal, apa adanya Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Pencicipan menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa kenikmatan itu segar, dan bahwa kedua, bahwa akan ada satu kenikmatan yang lebih penuh yang di masa yang akan datang. Hari ini pengalaman dan kenikmatan kaum beriman akan roh itu bagaimanapun ukurannya adalah satu pencicipan. Ya, seperti yang tadi dikatakan ya. Amin. Hari ini kenikmatan kaum beriman akan pencicipan ini mungkin berbeda ukurannya, namun sifatnya sama, ya. Jadi mungkin ya, kalau kita lihat tadi penjual memberikan porsi tanah yang sedikit, ya. Tetapi bukan berarti sifatnya berbeda, nature-nya berbeda, enggak, sama. Tanah yang diberikan sampel itu dengan tanah yang akan dinikmati pembeli ya secara penuh di kemudian hari itu sama, sifatnya sama, nature-nya sama. Roh itu yang kita nikmati, Allah yang kita nikmati hari ini akan memiliki nature yang sama, essence yang sama dengan Allah yang akan kita nikmati secara penuh di kemudian hari. Ya, cuman hari ini kita mendapatkan pencicipan. Saudari, kita harusnya bersuka cita. Ya, setelah saya mendengar ini saya sangat bersuka cita. Saya sangat bergembira, saudari. Kenapa? Karena pencicipan Tuhan kita hari ini pun saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Apalagi kelak, saudari. Ya, kelak saya akan menikmati Tuhan secara penuh. Ya, hari ini pun suatu saat saya menikmati Tuhan, ya saya merasakan Tuhan itu sangat luar biasa. Tetapi karena terbatas dengan waktu, saya harus bekerja, saya harus melakukan aktivitas yang lainnya, saya harus stop. Ya, tapi kelak, saudari, kita tahu bahwa kelak kita tidak akan ada satu batasan, ya tidak akan ada yang menghalangi kita. Kita akan menikmati Allah secara penuh, saudari. Ya, amin. Kemudian yang terakhir, ya, tentang bagaimana roh itu yang masuk ke dalam kita sebagai esensi kita, yaitu yang terakhir yaitu sebagai roh itu sebagai berkat janji Allah. Ya, di sini dikatakan roh itu adalah berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham bagi semua bangsa di bumi untuk dialami dan dinikmati oleh kaum beriman sebagai butir-butir sebelumnya. Roh itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang telah melalui proses dalam trinitasnya melalui inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, dan kebangkitan untuk diterima kaum beriman sebagai hayat mereka dan segala sesuatu mereka. Ya, inilah fokus dari berkat janji Allah. Amin. Jadi kalau kita lihat janji Allah kepada Abraham itu adalah negeri yang baik. Ya, negeri yang baik, yang penuh dengan susu dan madu. Nah, ini adalah merupakan lambang yaitu Kristus yang al-muhid. Sedangkan aspek rohaninya, ya, apa itu saudari negeri yang baik itu? Adalah roh itu, saudari. Ya, karena Kristus pada akhirnya direalisasikan sebagai roh al-muhid pemberi hayat, maka berkat dari roh yang dijanjikan itu berhubungan dengan berkat dari negeri yang dijanjikan. Karena itu roh itu yang telah terima kaum beriman, telah diterima oleh kaum beriman adalah penggenapan dari janji ekonomi perjanjian roh Allah dan jumlah total dari berkat yang dijanjikan Allah. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi saudari kalau kita lihat ya bahwa murid-murid pada waktu itu menerima ya roh di dalam diri mereka, roh itu adalah roh esensi. Ya, bergunanya apa? Adalah sebagai eksistensi mereka. Ya, eksistensi kaum beriman, sebagai keberadaan, ya keberlangsungan, ya sebagai kehidupan. Ya, saudari. Jadi roh esensi itu berfungsi sebagai eksistensi, ya sebagai kehidupan. Ya, saudari, tetapi tidak cukup sampai di situ. Ya, tidak cukup sampai dari situ bahwa kaum beriman ya bukan hanya menerima roh itu sebagai esensi mereka, sebagai kelangsungan hidup mereka, supaya mereka bisa dalam kehidupan rohaninya, ya, saudari, hari ini roh itu yang tinggal di dalam kita menjadi eksistensi. Ya, tetapi tidak cukup berhenti sampai di situ, saudari. Tetapi kaum beriman juga perlu, yaitu apa? Dibaptis ke dalam Dia secara ekonomikal. Jadi bukan hanya secara esensi tetapi secara ekonomikal. Jadi kalau kita melihat pengikatan kaum beriman kepada roh ini terdiri dari dua aspek, yaitu satu aspek mereka menerima Tuhan secara batinia, dan aspek yang lain yaitu mereka dibaptis ke dalam Dia secara luaran dan secara ekonomikal. Ya, jadi kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ya di situ ada dua peristiwa, yaitu di mana
kaum beriman itu dibaptis ke dalam dia secara ekonomikal, yaitu dibaptis dalam Roh Kudus, ya, ada dua peristiwa, yaitu pada waktu hari Pentakosta, yaitu di mana Roh Kudus itu membaptis kaum beriman Yahudi, dan yang kedua yaitu apa? Pada waktu di rumah Kornelius, di mana kaum beriman dibaptis, kaum beriman bukan Yahudi, saudara-saudari, dibaptis dalam Roh itu. Ya, jadi melalui kedua langkah ini seluruh kaum beriman Tuhan Yesus di sepanjang waktu dari segala tempat telah dibaptis sekali untuk selamanya di dalam Roh itu dan ke dalam satu tubuh. Ya, nah, Roh yang dicurahkan ke atas diri mereka secara ekonomikal itu adalah berfungsi untuk pekerjaan, ya, untuk kekuatan, untuk kuasa, saudari. Ya, jadi bukan hanya untuk roh esensi itu untuk keberlangsungan hidup kaum beriman, tetapi perlu juga dicurahkan roh itu secara ekonomikal. Gunanya apa, saudari? Gunanya adalah untuk kekuatan. Ya, saudari, sebagai pengalaman, ya, setiap kali kita memberitakan Injil, ya, setiap kali kita berbicara di dalam sidang, ya, saudari, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, pengalaman saya, saudari, ya, pada waktu saya memberitakan Injil saya ketakutan, ya, saya tidak ada kekuatan, saudari, tapi begitu saya berdoa kepada Tuhan, ya, saya ada kekuatan, saudari. Saya ada power, saudari. Ya, saya ada keberanian, ya, yang tadinya saya takut-takut, yang tadinya saya ragu-ragu, tetapi karena saya berdoa, entah kenapa, saudari, saya ada kekuatan, saya ada keberanian untuk berbicara, untuk memberitakan Injil, untuk berbicara di depan saudara-saudari yang lainnya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah saya kenal. Ini adalah fungsi roh itu sebagai roh ekonomikal yang dicurahkan kepada kita. Ya, hari ini bukan roh ekonomikal ini dicurahkan pada waktu pada zaman perjanjian baru, saudari, bukan hanya kepada murid-murid, ya, tetapi juga kepada bangsa bukan Yahudi. Hari ini pun juga kita bisa mengalami hal yang sama, ya, saudari. Nah, di sini poin 1 dikatakan sebagai roh kuasa. Ya, kaum beriman telah dibaptis ke dalam Roh Kudus sebagai roh kuasa. Roh Kudus bukan hanya sebagai roh hayat secara esensial di dalam mereka, melainkan juga di atas mereka sebagai roh kuasa secara ekonomikal. Ya. Kemudian saudari, di sini di poin 2 dikatakan dicurahkan ke atas mereka. Kaum beriman dibaptis ke dalam Roh Kudus secara ekonomikal dan menerima dia sebagai roh kuasa itu adalah mereka memiliki Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Ya, saudari, ingat ya pada waktu Pentakosta, ya, saudari, pada hari Pentakosta dahulunya Petrus yang takut-takut, bahkan Petrus yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ya, Petrus ketakutan melihat di mana Tuhan Yesus dianiaya, diadili. Ya, dia ketakutan, dia sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Sebelumnya dia mengatakan bahwa tidak mungkin saya menyangkal dirimu, Tuhan. Tetapi pada kenyataannya dia menyangkal, saudara. Dia ketakutan. Tetapi pada hari Pentakosta, ya, Tuhan sebagai roh itu tercurah di atas mereka sebagai roh ekonomikal. Sehingga pada waktu itu apa, saudari? Pada waktu itu Petrus dengan teman-teman, dengan murid-murid yang lainnya, dengan kekuatan, ya, dengan penuh kuasa memberitakan Injil, sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang yang dibaptis, ya, dari 12 murid, ya, menjadi 70 murid, dari 70 murid menjadi 3.000 murid, dan terus berkembang dan terus berkembang, ya. Roh ekonomikal itu terus dicurahkan bukan hanya kepada Petrus, tapi kepada murid-murid yang lainnya, sehingga pergerakan pada waktu itu gereja bermula menjadi cepat berkembang. Bukan hanya mereka ada roh itu di dalam diri mereka sebagai roh esensial, tetapi ada roh ekonomikal yang membantu mereka dalam perluasan mereka, dalam pergerakan mereka. Ya, amin. Ya, di sini dikatakan poin ketiga yaitu turun ke atas mereka. Amin. Nah, saudari, salah satu fungsi dari roh itu sebagai roh ekonomikal yaitu apa, saudari? Yaitu untuk memperlengkapi mereka. Ya, saudara, kita mengambil perumpamaan seperti apa, saudari? Seperti seorang polisi, ya, saudari, di mana polisi itu mengenakan seragam, ya, mengenakan seragam, ya. Meskipun polisi itu pendek, ya, meskipun polisi itu kurus, meskipun polisi itu tidak rupawan, tetapi begitu polisi itu mengenakan seragam, dia bisa memberhentikan semua orang. Ya, dia mempunyai otoritas untuk memberhentikan truk yang besar, untuk memberhentikan sepeda motor, semua kendaraan, semua orang, ya, di jalan raya.
Ya, polisi lalu lintas bisa mempunyai otoritas. Demikian kenapa? Karena polisi lalu lintas mengenakan baju polisi. Ya, bagaimana dengan kalau apabila polisi tidak mengenakan baju polisi? Ya, mungkin dia memberhentikan truk, ya nggak bisa, Suster. Ya, mungkin truknya akan langsung apa? Bisa menabrak ya polisi tersebut. Tetapi begitu polisi mengenakan seragam, maka dia mempunyai otoritas. Ya, sehingga apa, Suster? Roh ini sebagai roh ekonomikal ini yang dicurahkan ya berfungsi untuk memperlengkapi, untuk memberikan otoritas. Ya, puji Tuhan hari ini, saudari. Hari ini, saudari, perluasan Injil perlu terus disebarluaskan. Ya, kaki Dian Mas ini perlu terus berdiri, ya, disebarkan sehingga bisa berdiri di tiap kota. Ya, saudari, gereja di Indonesia ada satu beban ya untuk mendirikan kaki Dian Mas ini di setiap kota. Ya, begitu kita pergi, saudari, kita perlu tahu bahwa kita pergi ya ada otoritas. Ya, kita pergi ada kekuatan. Kita pergi ada ada kekuatan, ya ada power. Ya, Susri, yaitu dari mana? Yaitu roh itu sebagai roh ekonomikal. Jadi bukan hanya roh itu sebagai roh hayat, ya, sebagai memberikan kita hidup, memberikan kita jaminan, memberikan kita garansi, ya, memeteraikan kita, tetapi roh itu juga ya tercurah atas kita sebagai roh ekonomikal yang memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berani keluar memberitakan Injil, kita berani memberitakan kebenaran ya dimanapun kita berada. Puji Tuhan ya, saudari. Demikian saudari pemberitaan kelas kebenaran pelajaran 35. Saya harapkan saudari bisa menikmatinya dan bisa mempunyai pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan.